Absurdisme, sebuah teori filosofi yang mengatakan bahwa hidup kita sebenarnya tidak memiliki arti. Apa arti kehidupan? Sebenarnya kita hidup buat apa sih? Apa alasan kita hidup? Dan kenapa kita ada? Jika dunia tak berarti, bisakah hidup ini tetap memiliki nilai? Pada titik-titik tertentu dalam hidup, gak jarang orang-orang bakal merenung atau setidaknya bertanya-tanya, untuk apa sih sebenarnya kita hidup selama ini? Dan hal itu buat kita jadi semakin bingung tentang apa itu arti kehidupan dan tujuan hidup kita sendiri. Filosofi kehidupan itu gampangnya, gimana cara orang melihat arti hidup atau makna hidup, dan gimana cara orang menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang dia mau. Biasanya, saat kita sedang capek banget dengan keadaan, pasti sering timbul pertanyaan-pertanyaan yang buat kita jadi mikir, sebenarnya tujuan hidup gue tuh apa sih? Awalnya, hal seperti ini pasti lo rasa merupakan hal yang sepele. Padahal sebenarnya punya makna yang sangat mendalam dan gak sesederhana yang selama ini lo pikirkan. Pada dasarnya, tujuan hidup setiap orang itu berbeda, sehingga gak ada jawaban pasti tentang benar atau salah dalam menentukan tujuan hidup. Dan karena ketidakpastian itu, semua orang jadi berlomba-lomba untuk mencari tahu tujuan hidup mereka, mencari tahu apa makna hidup yang sebenarnya. Tapi, hal ini berbeda dengan filsuf asal Algeria bernama Albert Camus. Ia justru berpikiran bahwa hidup itu absurd, karena baginya, kehidupan itu pada dasarnya gak memiliki makna dan tujuan tertentu. Makanya hidup itu absurd, alias gak jelas. Pasti lu bertanya-tanya, kalau misalkan memang benar hidup itu gak bermakna dan gak memiliki tujuan tertentu, lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Dikutip dari Britannica, Albert Camus adalah seorang jurnalis, penulis, dan filsuf yang lahir di Algeria pada tahun 1913. Walaupun lahir dari keluarga yang kurang mampu, hal itu gak menghalangi Camus untuk terus maju hingga akhirnya berhasil menjadi seorang penulis dan filsuf terkenal. Pada tahun 1957, Camus mendapatkan penghargaan The Nobel Prize dalam bidang literatur karena tulisan-tulisan yang dibuatnya bukan hanya sekedar karya fiksi biasa, namun juga menuangkan pemikiran dan pesan yang sangat luar biasa. Dengan prestasinya dalam bidang literatur, Camus mungkin lebih cocok dipanggil sebagai seorang sastrawan daripada seorang filsuf. Namun, apabila kita lihat lebih lanjut, sebenarnya Camus adalah seorang filsuf yang bisa menuangkan pemikirannya melalui karya sastra dengan bahasa yang indah. Berbeda dengan filsuf-filsuf lain yang memiliki pandangan tersendiri terkait makna dan tujuan dalam hidup, Albert Camus memandang kehidupan sebagai sesuatu yang gak memiliki makna dan tujuan. Melalui tulisan yang berjudul El Étranger yang ditulis pada 1942, Camus menuangkan pemikiran filosofi kehidupan bahwa hidup itu gak memiliki makna dan tujuan melalui suatu cerita fiksi. Karakter utamanya yaitu Marcel digambarkan sebagai seorang yang suka melawan kebiasaan manusia karena merasa hidup gak ada maknanya lagi. Contohnya ketika kebanyakan orang akan sedih dan menangis atas kepergian dari seseorang yang mereka sayangi, Marcel merasa biasa saja, seolah gak terjadi apa-apa. Bahkan saat kepergian ibunya sendiri. Bagi Marcel, ada ataupun gak ada ibunya, hidup akan terus berjalan. Apapun yang terjadi, dia akan terus menjalani aktivitas seperti biasanya. Dan hal inilah yang dimaksud dengan kehidupan gak ada makna dan tujuan tertentu. Disinilah filosofi kehidupan ala Albert Camus tentang hidup itu absurd muncul. Menurut Camus, ketidakbermaknaan yang tersembunyi dalam hidup menyatakan bahwa keberadaan manusia itu absurd. Pasti lo jadi bertanya-tanya, kalau hidup itu absurd, kita harus bagaimana? Kalau gak ada maknanya dan tujuan dalam menjalani hidup, apa yang seharusnya kita lakukan? Albert Camus menyebutkan bahwa menerima dan menjalani hidup dengan apa adanya adalah tindakan yang paling tepat kalau kita tahu hidup itu absurd. Karena menurutnya, living yourself to the fullest adalah kunci kita bisa mencapai kebahagiaan dalam hidup ini. Langkah pertama dalam menjalani hidup yang apa adanya adalah menerima. Kedengaran sederhana banget kan? Tapi untuk menjalankan dan menerapkannya dalam kehidupan ini, gak semudah yang kita pikirkan. Menerima dalam hal ini bukan hanya menerima diri keadaan lo sendiri,
Namun, lo juga harus bisa menerima keadaan orang lain dan lingkungan yang ada di sekitar lo. Tapi bukan berarti lo harus pasrah gitu aja sama keadaan. Namun harus memahami bahwa keadaan pada nyatanya nggak selalu bisa kita kontrol. Karenanya, hal yang paling mudah kita lakukan adalah menerima. Dengan belajar menerima keadaan, kita bisa menikmati hidup dengan jauh lebih nyaman. Dalam menjalani hidup apa adanya, lo nggak perlu ngikutin orang lain. Dari cara berpikir, berpakaian, gaya hidup, atau yang lainnya. Lu harus melakukan apa yang lu sukai dibandingkan melakukan apa yang sama dengan orang lain. Saat lu melakukan hal-hal yang lu sukai, pasti lu akan lebih enjoy dalam menjalani hidup. Karena nggak ada paksaan yang neken lu untuk melakukan hal-hal tertentu. Selain itu, lu akan belajar bahwa menjalani kehidupan yang bahagia memang seharusnya dijalankan sesuai dengan keinginan kita. Kira-kira begitulah filosofi hidup absurdism menurut Albert Camus. Dan satu hal yang harus kalian garis bawahi adalah menjalani hidup apa adanya bukan berarti kita pasrah dengan keadaan, tapi lebih ke arah kita harus bisa menerima keadaan. Tidak hidup hedon dengan hingar-bingar dunia dan mengikuti gengsi masyarakat, sehingga kita bisa lebih bahagia dibanding sebelumnya. Terima kasih.